Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa MJS Channel yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Tiada hari tanpa nikmat, tiada hari tanpa berkah. Dan selalu setiap saat dalam setiap detik kehidupan kita Allah melimpahkan rahmat-Nya. Baik saat kita dalam keadaan taat maupun dalam keadaan tidak taat. Allah selalu melimpahkan nikmat karunia-Nya. Sehingga wajib bagi kita untuk mensyukuri kenikmatan tersebut. Pemirsa MJS Channel yang saya hormati. Kita masuk dalam suasana yang diliputi keberkahan, yakni bulan puasa Ramadan. Tetapi yang seringkali kita lupakan adalah bagaimana kita memaknainya. Sehingga berkali-kali kita dipertemukan bulan Ramadan, tetapi berkali-kali juga kita tidak menemukan berkah yang melimpah. Maka salah satu hal yang sering kita lupakan adalah bahwa bulan Ramadan adalah bulan pendidikan, di mana Allah secara langsung mendidik kita sebagai makhluk-Nya. Pendidikan itu diberikan secara langsung oleh Sang Khalik sebagai pencipta kita. Dan salah satu pendidikan terpenting adalah bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan keluarga. Pada masa seperti sekarang ini, betapa banyak masyarakat kita, atau mungkin termasuk diri kita sendiri, yang sudah melupakan fungsi keluarga. Betapa banyak keluarga yang jarang sekali bertemu, jarang berkumpul, jarang beraktivitas bersama. Dan ini adalah hal-hal yang sesungguhnya dapat dimaknai sebagai lunturnya nilai-nilai dalam keluarga. Padahal kita tahu bahwa keluarga adalah bagian terpenting dari sebuah masyarakat. Dan masyarakat adalah bagian terpenting dari sebuah negara. Oleh karena itu, keluarga yang baik, keluarga yang kuat itu berimplikasi pada tumbuhnya masyarakat yang baik dan masyarakat yang kuat. Dan pada akhirnya juga akan menjadikan sebuah negara itu menjadi negara yang baik dan negara yang kuat. Nah, dalam kondisi puasa Ramadan ini, kita bisa menyadari betapa frekuensi bertemu di antara anggota keluarga itu sangat sering. Betapa kebersamaan dalam aktivitas selama bulan Ramadan itu juga lebih intensif. Makan bersama pada waktu yang sama, melakukan aktivitas yang sama, apakah itu aktivitas ibadah, baik di rumah maupun ke masjid. Itu hal-hal yang seharusnya kita sadari, bahwa melalui puasa Ramadan, Allah mengokohkan bangunan keluarga kita. Oleh karena itu, bulan puasa kita harus bisa menguatkan keluarga kita untuk membentuk ikatan. Baik dalam ikatan akidah atau keimanan, ikatan ibadah, maupun juga ikatan akhlak. Artinya selama bulan Ramadan dan juga nanti setelah bulan Ramadan, kebersamaan, frekuensi pertemuan itu harus kita jaga. Sehingga kepedulian dalam keluarga bisa kita tumbuhkan yang pada akhirnya membuat keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, wabarakah, dan seterusnya. Nah, pemirsa MJS Channel yang saya hormati. Ada beberapa fungsi keluarga yang mungkin sudah terlupakan. Atau kita tahu tapi seringkali kita abaikan. Karena perubahan-perubahan sosial di masyarakat kita itu kemudian membuat fungsi-fungsi ini menjadi luntur. Maka perlu kita memaksimalkan fungsi-fungsi keluarga itu.
Yang pertama adalah bahwa keluarga adalah tempat untuk mendidikkan ajaran agama. Keluarga itu sekolah pertama. Sementara saat ini betapa banyak masyarakat kita itu yang memasrahkan pendidikannya itu ke lembaga-lembaga formal. Sehingga ketika mereka kembali ke dalam keluarga, maka fungsi keluarga sebagai tempat pendidikan atau sekolah pertama itu terabaikan. Apa akibatnya? Ketika anak-anak itu kemudian nakal misalnya, maka sasaran kesalahan yang pertama adalah sekolahnya. Sasaran kesalahan pertama adalah guru-gurunya. Padahal sebagai orang tua, mungkin kita sudah tidak menjalankan fungsi sebagai pendidik pertama. Maka keluarga sebagai sekolah pertama harus kita maksimalkan. Rasulullah sendiri sudah mengajarkan, misalnya bahwa di dalam keluarga adalah tempat untuk mendidikkan ibadah. Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anakmu untuk menjalankan sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Dan ini terjadi di lingkungan keluarga. Ketika Rasulullah memerintahkan seperti itu, maka menjadi kewajiban bagi orang tuanya, bagi bapak ibunya untuk mendidikkan ibadah tersebut. Demikian juga mendidikkan karakter. Bahwa yang sering juga kita lupakan adalah keluarga itu tempat mendidik etika, sopan santun, yang di dalam Al-Quran itu disimbolkan dengan birrul walidain. Maka ketika seorang anak itu diajari sopan santun kepada orang tuanya, maka dia akan melakukan sopan santun juga kepada orang-orang di sekitarnya. Tetapi kalau orang tuanya tidak bisa mendidikkan ajaran tentang birrul walidain, maka kita tidak bisa berharap bahwa anak memiliki karakter yang baik atau akhlakul karimah ketika mereka berada di luar rumah. Dan ini menjadi fungsi yang sangat penting. Oleh karena itu, di dalam surat At-Tahrim ayat 6, Allah sudah menegaskan, Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nar. Ini adalah perintah untuk mendidikkan ajaran agama di dalam keluarga, sekaligus perintah untuk menjadikan orang tua sebagai teladan bagi keluarga. Maka apa yang bisa kita lihat di dalam ayat tadi? Ada 3 kata yang kemudian menjadi kata kuncinya. Amanu, kemudian anfusakum, dan yang ketiga wa ahlikum. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu, naro, dari api neraka. Yang pertama adalah kata-kata amanu. Ini mengindikasikan bahwa ketika kita ingin mendidikkan ajaran agama, atau kemudian kita mendidikkan karakter kepada anak, maka kita harus menjadi orang yang amanu dulu. Kita harus menjadi orang yang beriman dulu. Orang tua itu harus menjadi beriman dulu. Kuat imannya, kokoh tauhidnya. Baru kemudian dia anfusaku, memelihara dirinya. Ini adalah simbol bahwa orang tua harus menjadi teladan bagi dirinya sebelum dia kemudian mengajak anggota keluarganya. Nah, ini hal yang seringkali terlupakan. Betapa banyak kita misalnya sebagai orang tua yang lebih banyak main perintah. Memerintahkan anak-anak kita untuk mengaji. Memerintahkan anak-anak kita untuk sholat berjamaah misalnya. Tapi kita tidak pernah meneladankan itu. Padahal keluarga sebagai sekolah pertama itu menjadi sangat penting. Apa yang dilihat anak di dalam keluarganya, itulah yang kemudian membekas di dalam alam pikirannya. Maka kita bisa kemudian misalnya melakukan tes misalnya. Lebih efektif mana mengajarkan anak-anak dengan keteladanan atau hanya sekedar memerintah mereka untuk melakukan sesuatu. Nah, tentu uswatun hasanah atau keteladanan itu kan metode yang paling efektif di dalam pola pembelajaran.
Nah, dan itu bisa kita lakukan, bisa kita maksimalkan di dalam keluarga. Nah, ini yang harusnya. Keteladanan muncul terlebih dahulu, maka proses untuk kemudian mendidikkan ajaran agama, membentuk karakter anak itu akan menjadi lebih mudah karena anak sudah punya role model ketika ingin menjalankan sesuatu. Kalau dia melihat bapak ibunya itu rajin sholat, rajin mengaji, maka kita tidak usah kemudian memerintahkan mereka. Tapi dengan keteladanan itu akan muncul kesadaran di dalam dirinya untuk meniru apa yang dilihat dari perilaku orang tuanya. Nah, fungsi yang kedua yang perlu kita maksimalkan adalah bahwa keluarga itu tempat memberikan rasa tenang dan nyaman. Sebenarnya mengapa sekarang anak-anak terutama yang remaja maupun yang sudah menjadi pemuda itu mereka lebih kerasan ketika di luar rumah. Ini yang seringkali tidak kita sadari atau tidak terabaikan oleh para orang tua. Nah, ketika anak-anak kita itu nyaman di luar rumah, maka sesungguhnya ada sesuatu yang salah di dalam rumah itu. Apa? Rumah kita tidak bisa menjadikan atau menumbuhkan rasa tenang dan nyaman. Padahal tujuan membentuk keluarga itu adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, mengapa tidak nyaman? Ya karena sesungguhnya di dalam anggota keluarga itu tidak ada istilahnya upaya untuk membentuk ketenangan dan kenyamanan. Sehingga ketika anak-anak itu tidak nyaman, tidak tenang di rumah, pasti dia akan keluar, mencari kenyamanan di tempat lain, atau mencari ketenangan bersama orang lain. Dan ini adalah salah satu kerugian sebuah keluarga. Maka Rasulullah mengatakan, baiti jannati, rumahku surgaku, itu kan satu simbol. Agar anak-anak kita itu berada dalam pantauan kita, maka keluarga harus dimaksimalkan fungsinya sebagai tempat umum untuk memberikan rasa nyaman. Maka jika kemudian anak keluar lebih suka berkumpul dengan orang lain daripada keluarganya, ini kesalahan pertama yang harus dituju adalah orang tuanya. Yang perlu kemudian dievaluasi adalah bagaimana situasi rumahnya. Nah, bulan Ramadan itu menjadi bulan yang sangat tepat untuk menguatkan fungsi ketenangan dan kenyamanan ini. Karena tadi kebersamaan, pertemuan yang efektif, ibadah bersama, kemudian berada di meja makan bersama ini kan media-media yang sangat penting. Media-media yang kemudian sangat strategis untuk menanamkan karakter, untuk kemudian menanamkan kekuatan iman, untuk membentuk akhlak, ini menjadi sangat penting. Maka itu yang harus kita upayakan. Sehingga sebulan kita memaksimalkan bulan Ramadan untuk menguatkan ikatan keluarga, insya Allah akan kemudian bisa terwujud. Nah, fungsi yang ketiga yang perlu kita maksimalkan selama bulan Ramadan ini adalah bagaimana membuat atau membentuk keluarga itu sebagai tempat untuk menyemai keberkahan. Nah, ini yang kemudian juga kadang kita lupa, bahwa jarang sekali mungkin ya kita itu mendoakan anak-anak kita. Coba kita bisa kemudian mengingat-ingat. Apakah dalam sehari semalam itu ada satu doa yang terucap untuk anak-anak kita, untuk keturunan kita? Misalnya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Itu kan doa. Nah, kadang-kadang kita kurang memahami bahwa doa itu sesungguhnya sesuatu yang penting. Apa pentingnya dalam keluarga? Doa itu adalah upaya kita melibatkan Allah di dalam proses pendidikan keluarga, proses pembentukan karakter keluarga, termasuk anak-anak dan keturunan kita. Kenapa? Bahwa kita itu tidak mungkin mendidik mereka sendiri. Kita memerlukan kekuatan lain. Dan yang kita minta itu adalah Allah sebagai pencipta. Karena Allah lah yang kemudian bisa membolak-balikkan hati manusia.
Allah lah yang kemudian bisa mengkondisikan hati manusia. Maka melibatkan Allah dalam pendidikan keluarga itu menjadi sangat penting. Bagaimana caranya? Ya, dengan selalu kita memanjatkan doa. Tidak sampai 1 menit kita mengucapkan doa untuk kebahagiaan, untuk keberkahan anak-anak kita. Tapi ini yang sering kita lupakan. Maka di dalam bulan Ramadan ini, ya paling tidak setiap habis sholat 5 waktu itu kita memanjatkan doa khusus kepada anak-anak kita. Bisa ditambah lagi dengan doa khusus spesial untuk kebutuhan anak-anak kita. Misalnya ketika mereka sedang menghadapi ujian, ketika mereka sedang menghadapi masalah, atau hal-hal lain itu, ini doa itu bisa kemudian menjadi penyemangat, menjadi pendorong terciptanya cita-cita mereka. Karena apa? Karena dengan berdoa ada sebuah pengakuan kita akan kekuasaan Allah, ada satu hal yang kita inginkan Allah membersamai pendidikan anak-anak kita. Maka disinilah pentingnya kemudian bahwa keluarga itu menjadi tempat penyemai keberkahan. Maka bulan puasa di mana Allah melimpahkan berkahnya sepanjang bulan Ramadan itu harus kita maksimalkan. Mari kita kemudian melakukan aktivitas-aktivitas keluarga secara bersama. Mulai dari misalnya menyiapkan buka bersama, lalu kemudian buka bersama, bersama-sama kemudian berangkat ke masjid, atau kemudian melakukan sholat sunnah bersama di rumah. Dan nanti bisa kita kemudian rasakan bagaimana perbedaan ketika rumah kita itu kita maksimalkan untuk menyemai keberkahan dengan sebelumnya. Bagaimana aura yang muncul di dalam rumah kita antara waktu bulan Ramadan dan nanti setelahnya. Maka ini yang menjadi penting yang harus kita maksimalkan. Sehingga bulan Ramadan tidak hanya membentuk karakter kita sebagai pribadi, menjadi orang-orang yang solih secara individu. Tapi justru kita menguatkan kebersamaan, menjadi keluarga yang baik, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan itu nanti akan berpotensi membentuk sebuah masyarakat yang baik. Karena masyarakat itu kan kumpulan dari keluarga-keluarga. Nah, kalau masyarakat itu terdiri dari keluarga-keluarga yang mengupayakan untuk kebaikan, mengupayakan untuk kedamaian, maka sangat mungkin kita akan bisa membentuk masyarakat yang aman, yang tentram, yang tertib, yang damai. Karena ada kesepakatan di antara anggota-anggota masyarakat untuk saling menguatkan keluarga. Nah, inilah pemirsa MCS Channel yang menjadi sangat penting. Mari kita jadikan bulan Ramadan ini untuk mengevaluasi. Apakah keluarga kita itu sudah kita maksimalkan fungsinya sebagai sekolah untuk mendidikkan ajaran agama? Apakah kita sebagai orang tua itu kemudian sudah meneladankan kebaikan? Apakah kita yang anak-anak, anggota keluarga yang lain itu sudah terlibat di dalam proses untuk menjadikan keluarga itu tempat untuk menyemai keberkahan, tempat untuk saling meneladankan kebaikan. Nah, ini menjadi sangat penting. Sehingga setiap aktivitas mari kita upayakan, kita lakukan secara bersama. Karena kebersamaan itu akan menguatkan. Kebersamaan itu akan lebih banyak mendatangkan berkah. Oleh karena itu, bulan Ramadan adalah bulan pendidikan keluarga, sehingga kita berharap selama bulan Ramadan itu kita mampu menjadikan keluarga kita sebagai tempat untuk mendidikkan ajaran agama, tempat untuk menumbuhkan rasa aman dan nyaman, sekaligus menjadi tempat untuk menyemai keberkahan. Nah, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.